Paruh musim Beri Liga 1 telah berakhir dengan menempatkan PSM Makassar sebagai juara paruh musim. Hasil ini merupakan hal yang di luar prediksi oleh pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak dengan skuad yang terbilang pas-pasan dan hanya bermaterikan pemain Liga 2 dan beberapa pemain PSM musim lalu ditambah 4 pemain asing, PSM Makassar menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan bahkan hingga pekan ke-17 PSM Makassar hanya kalah 1 kali, 9 kali meraih kemenangan dan 7 kali seri. Memasuki putaran kedua Beri Liga 1 persaingan antar tim dipastikan semakin panas. PSM Makassar selaku pemuncak klasemen tidak bisa bersantai-santai saja pasalnya poin 34 yang diraih pasukan Ramang bisa dikatakan tidak aman karena hanya berjarak 1 poin saja dengan 3 klub di bawahnya dan 2 poin dengan peringkat 5 dan 6. Di putaran kedua Beri Liga 1 ini, beberapa klub telah mengumumkan rekrutan anyarnya, bagaimana dengan PSM Makassar? Memasuki putaran kedua ini PSM Makassar tentu harus berbenah dan meningkatkan kualitas timnya karena jika tidak bisa saja apa yang diraih oleh PSM Makassar di putaran pertama berbanding terbalik di putaran kedua. Semua tim Liga 1 berbenah otomatis persaingan di putaran kedua semakin seru. PSM Makassar yang notabene hanya bermaterikan pemain yang terbilang kualitas nomor 2 harus mencari suntikan pemain yang mumpuni di putaran kedua ini. Ada beberapa sektor yang harus dibenahi PSM Makassar di putaran kedua ini. Yang pertama adalah sektor pertahanan, meskipun pertahanan PSM Makassar adalah yang terbaik di Beri Liga 1 dengan hanya kemasukan 10 gol saja selama putaran pertama, namun sektor ini terbilang rawan karena sosok Yuran Fernandes yang begitu vital di skuad PSM Makassar. Buktinya tidak hadirnya Yuran sangat PSM bertandang melawan Barito Putra. PSM Makassar harus kebobolan 1 gol. Itu baru Yuran yang absen, bagaimana jika Agung Manan atau Safarudin Tahar atau Erwin Gutawa? Nyaris PSM Makassar tidak mempunyai backup yang memadai meskipun masih mempunyai beberapa pemain akademi. Kedua adalah lini serang. Di sektor ini meskipun masih ada Everton dan Ramadan Sananta, sektor ini bisa dikatakan paling bermasalah karena jika keduanya absen PSM Makassar hanya bertumpu pada skuad akademi seperti Ricky Pratama. Manajemen PSM Makassar tentu tidak ingin hasil yang diperoleh di putaran pertama berakhir anti klimaks. Apalagi menjelang putaran kedua ini manajemen PSM Makassar diharapkan mendatangkan pemain-pemain berkualitas sesuai dengan keinginan sang pelatih Bernardo Tavares. Ada beberapa isi transfer yang berkembang mengenai calon rekrutan PSM Makassar seperti Gunan Sarmandoen, Rizky Pelu, Marcelino Ferdinand, dan lainnya. Namun itu hanya sebatas isu saja, siapapun yang direkrut oleh PSM Makassar semoga apa yang diraih di putaran pertama dapat dipertahankan oleh skuad Juku Eja hingga akhir musim Beri Liga 1.